Bismillahirrahmanirrahim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afshus salamu bainakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Sahabat Fasyar yang sama berbahagia, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surah Ghafir ayat 60 yang berbunyi, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ketika kalian ingin berdoa, maka berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kalian ingin meminta, maka mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Astajib lakum. Maka pasti dan pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan dan menerima segala doa-doa yang kalian panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, saya doakan semoga Bank Indonesia diberikan kelancaran dan diberikan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana dan sahabat Fasyar dimanapun Anda berada, izinkan saya untuk membawakan dakwah tentang pentingnya gaya hidup halal di dalam agama Islam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Wahai sekalian manusia, makanlah dari makanan yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan di muka bumi. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sungguh syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Maka dengan firman ini kita harus mengetahui bahwa perkara yang halal bukan hanya perkara yang mencakup makanan dan minuman sahaja. Perkara yang halal bukan hanya perkara yang mencakup pakaian-pakaian syar'iyah yang kita gunakan sehari-hari. Akan tetapi perkara halal juga meliputi bagian muamalah kita atau hubungan interaksi sosial antara kita dengan orang lain untuk mendapatkan barang-barang yang akan kita gunakan pada kebutuhan sehari-hari. Dikarenakan mengapa wahai ma'syiral muslimin? Dikarenakan pada hari ini masih banyak saudara-saudara kita yang tidak mengetahui kehalalan dan keharaman barang tersebut. Dikarenakan pada hari ini masih banyak saudara-saudara kita tidak mengetahui perkara-perkara yang syubhat atau perkara-perkara yang samar-samar. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, seraya mengabarkan kepada sahabatnya yang bernama Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dengan sanad yang sahih, yang karya Imam An-Nawawi, bahwasannya innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya perkara yang halal itu telah jelas dan perkara yang haram itu telah dijelaskan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa bainahuma umurum mushtabihat. Akan tetapi di antara kedua perkara tersebut terdapat perkara syubhat atau perkara yang samar-samar yang tidak diketahui kehalalan dan keharamannya. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Sebagian besar manusia tidak mengetahui perkara tersebut. Famanittaqa syubhat faqad istabara li dinihi wa irdihi. Maka barang siapa yang senantiasa menjaga dirinya dari melakukan perbuatan syubhat, perbuatan yang samar-samar,
maka kata Rasul, dia telah menjaga harga dirinya dan telah menjaga kehormatan agamanya. Waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Dan barang siapa yang melakukan perbuatan syubhat, senantiasa terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang samar-samar, maka pasti dan pasti kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia akan terjerumus kepada perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min zalik. Oleh karena itu, melalui hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan kepada kita, ketika kita ingin menggunakan barang-barang yang kita miliki, kita harus cek terlebih dahulu apakah barang yang akan kita gunakan tersebut adalah barang yang sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Ketika kita ingin memakan makanan, meminum minuman, kita harus mengecek terlebih dahulu apakah makanan dan minuman tersebut telah melewati sertifikat halal, diberikan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia atau tidak. Dan kita harus lebih teliti lagi, apakah makanan yang akan kita konsumsi atau obat-obatan yang akan masuk ke dalam tubuh kita sudah diberikan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau tidak. Dikarenakan yang halal pasti baik, dan yang haram akan mempengaruhi kesehatan jasmani dan rohani kita, dan akan mempengaruhi kualitas dan kuantitas amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ada orang yang berperjalanan yang jauh, kemudian ia berdoa dikarenakan makanannya adalah makanan haram, minumannya haram, pakaiannya haram, lantas bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa dan permohonan orang tersebut? Pada hakikatnya orang tersebut dipenuhi dengan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah saya mengajak, ketika kita ingin memakan makanan, kita memakan makanan yang halal dan jelas dari mana kita dapatkan makanan tersebut agar kita tidak terkenal unsur syubhat di dalamnya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.